Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas oli transmisi matic di mobil. Jadi ya maaf ya, kalau untuk transmisi matic mobil penulis nggak bisa kasih banyak masukan. Jadi video ini cuma spekulasi karena penulis sendiri nggak bisa nyoba, nggak pernah punya, nggak bisa eksperimen. Isinya spekulasi video ini ya. Jadi informasinya harap dianggap ya spekulasi juga. Yang penulis tahu, beberapa oli transmisi mobil matic itu bahannya adalah dari bukan mineral. Jadi memang kalau kita lihat kebanyakan oli transmisi mobil matic itu bahannya dari ya umum oli mesin lah ya, dari bahan mineral, dari bahan sintetik ya. Namun penulis sempat jumpai, cuma ya sayangnya nggak nemu lagi bahannya bukan dari mineral ataupun sintetik, tapi yang lainnya. Yang bikin repot adalah karena untuk oli transmisi matic ini informasinya minim. Jadi ya lebih minim daripada oli mesin. Memang kalau merek-merek luar ada produk datasheet, tapi ya nggak semua merek ada. Nah sering ya ada yang tanya, gimana sih kalau misalnya oli transmisi matic ini campuri minyak goreng? Karena memang untuk oli transmisi manual sudah cukup banyak contoh yang campuri minyak goreng. Ya kalau untuk transmisi manual sih memang sudah banyak contoh sukses campur minyak goreng. Walau ya penulis nggak tahu apakah bisa makin bersih atau enggak, karena ya kan nggak ada mesin di situ, nggak ada ruang bakar di dalamnya transmisi. Walau mungkin ada panas, tapi ya nggak ada ruang bakar kan. Jadi kemungkinan oli mengalami oksidasi jauh lebih kecil. Ya oleh karena itu juga oli transmisi itu lebih awet daripada oli mesin dari sisi pemakaiannya. Yang penulis tahu itu adalah beberapa oli transmisi ya penulis coba. Ya sayangnya penulis cobanya cuma sedikit ya. Nyoba oli transmisi sebagai oli mesin, oli transmisi manual GL4, G5 sebagai oli mesin. Ketika dipakai sebagai oli mesin ini ya ternyata walau ya di bungkusnya, di kemasannya tulis di SAE 140, tapi cuma setara 20W50 yang merek GGI ya, yang murah itu. Terus ada juga yang dari Roret SAE 90 kita dipakai lebih encer daripada 10W30. Tentu nggak langsung encer ya, tapi kira-kira 5 kilometeran gitu. Yang SAE 140 juga sama, SAE 140 Roret itu ya sekitar 5 kilometeran gitu, jadi sangat encer. Padahal penulis dulu kepikiran, wah gimana caranya oli itu biar lebih kental, campur di oli kardan yang 140. Ternyata percuma, karena ya kentalnya cuma sebentar, ketika dipakai kencang langsung jadi encer. Ya penulis nyobanya tentu dengan oli yang sudah menurut penulis nggak layak pakai, udah terlalu encer. Ditambahi harusnya jadi lebih kental, ternyata jadi encer lagi dengan cepat. Nggak layak pakai lah ya, karena olinya cepat jadi encer. Yang model beginian ini tentu dari grup oli nggak bakal bisa tahu ya,
karena grup oli ya masa pernah melakukan uji sear stability. Paling mereka melakukan uji partikel, kono gunanya ya. Nah, oli Matic yang sekarang ini nggak ada informasi itu ya. Walau ada yang janji pakai 20%, pakai 100% nanti hasilnya saya share, tapi ya penulis belum pernah terima masukan untuk mereka yang sudah sukses menggunakan campuran minyak goreng untuk transmisi mobil Matic. Kalau penulis sendiri ditanyai gimana? Kalau memang misal mau campur minyak goreng, penulis rekomendasikan ya kalau bisa minyak jagung ya. Minyak jagung, mereknya tentu merek yang baik, bukan Mazola, bukan Tropicana Slim, bukan apa mana. Ya, merek yang rekomendasi ya Dianas, CCU, Turna, Mamasuka gitu ya. Campurannya mungkin bisa pakai 20%. Ini mesinnya akan sangat membantu karena biasanya oli transmisi Matic, transmisi Maticnya mobil itu pakai oli encer. Ya sayangnya untuk tahu encer atau tidak ini sulit ya. Ya seperti penulis bilang tadi, informasinya minim, bahkan untuk tahu kekentalan sebuah transmisi mobil Matic itu sulit. Bahkan mungkin kita tahunya bukan di produk datasheet tapi material safety datasheet. Ya material safety datasheet juga nggak selalu mencantumkan angka kinematic viscosity yang bisa kita pakai sebagai acuan ya. Di safety datasheet ya kadang ada kinematic viscosity di 40 derajat Celcius. Kalau yang pabriknya baikan yang 100 derajat Celcius juga dicantumkan. Tapi yang penulis tahu oli transmisi Matic itu encer. Nah, dari yang industrinya, dari yang profesional orang yang pengalaman terhadap olinya mobil Matic, itu memang oli mobil Matic itu kesannya seperti terlalu encer ya. Yang penulis tahu sih dari Facebooknya Ahmad Subaki, jadi dia rekomendasi oli mobil Matic itu adalah 10.000 km. Jadi pakainya maksimal 10.000 km. Padahal kalau ngikutin buku manual itu lebih dari 10.000 kan. Bu wis piro ya? 40.000 barangkali. Lupa. Ya 40.000 itu tentu rekomendasi untuk daerah yang dingin. Rekomendasi untuk daerah yang rekomendasi untuk oli yang kualitasnya bagus. Jadi kalau memang oli itu encer, harusnya pakai bahan yang bagus dari bahan PAO atau mungkin PAG juga, entah apa ada yang pakai PAG. Tapi yang jelas pakai PAO, dan PAO itu memang ya sear stability-nya bagus. Jadi walau dipakai encer juga nggak akan terlalu encer. Nah masalahnya adalah kalau bahan dari oli transmisi itu sama kayak oli mesin, yaitu bahan ya oli mineral atau bahan daur ulang yang sear stability-nya buruk. Nah kalau sudah buruk ya terlalu encer. Ya mungkin itu ya yang bikin oli Matic itu jadi mudah jeduk. Jadi kalau soal kendala yang penulis dengar, problem di oli mobil Matic
oli transmisi mobil matic itu adalah jeduk ya. Kemungkinan jeduk itu karena transmisinya, olinya itu kurang kental. Jadi kan harusnya yang namanya oli itu akan terpengaruh oleh suhu, oleh cuaca, oleh ya panas daerahnya. Ini berlaku untuk oli mesin, berlaku untuk oli suspensi, juga tentu ya oli transmisi matic khususnya. Sayangnya ya di kemasan oli transmisi matic nggak ada data kekentalan. Jadi ya kita beli transmisi matic itu ibarat beli kucing dalam karung ya, karena kita nggak tahu spesifikasinya seperti apa. Jadi ya juga sulit untuk rekomendasi. Oh, pakai yang SAE ini karena memang nggak ada informasi di dalam. Kalau oli transmisi manual masih ada informasinya. Walau mungkin ada kayak GGI gitu ya yang kemasannya tulisannya 140 tapi kekentalan aslinya 90. Tapi kan yang paling enggak anak lah ada ya indikatornya walau enggak akurat. Di GGI SAE 140 enggak mungkin kita berpikir oh nanti bakal kayak 10W30 enggak ya. Tapi ya walau memang kenyataan lain ya, oli Rorot 140 dalam kenyataan kekentalan bisa kayak 10W30 setelah berapa kilometer itu ya. Tapi kita ngomong teorinya lah. Dalam teorinya kemasan oli manual, oli transmisi manual itu ada kekentalan. Di transmisi matic gak ono. Mungkin ada yang berpikir oh pakai standarnya Dexos, entah ono standar Dexos atau enggak ya untuk oli transmisi. Tapi anggap aja pakai standar itu gitu ya, standar pabrikan tertentu. Masalahnya standar dari pabrikan tertentu itu ya enggak pas juga, karena ya sekarang ini terakhir kan ada ternyata recall dari merek Dodge yang kemudian mengharuskan konsumen untuk menggunakan oli yang kental. Akhirnya lalu di YouTube jadi pada kaget semua. Oh ternyata rekomendasi dari pabrikan terlalu encer. Nah ini bisa jadi pelajaran ya, karena ternyata dari pabrikan pun dalam memberikan rekomendasi oli bisa terlalu encer. Walau itu informasinya untuk oli mesin, mestinya berlaku juga untuk oli transmisi, baik transmisi manual maupun transmisi matic. Nah, rekomendasinya terus bagaimana? Ya, rekomendasinya kalau nggak ada informasi kekentalan, penulis ya akhirnya mengacu ke merek yang selama ini bisa memberikan oli yang layak pakai. Pertamina dulu oke. Kalau sekarang sayangnya rekomendasinya kok kacau ya oli rekomendasi. Jadi penulis lebih rekomendasi kayak misalnya kalau merek murah Petronas, merek Eni juga boleh. Kalau ya penulis kalau Eni ini aditif yang kurang sip. Jadi merek Petronas, merek Raveno ya. Jadi mungkin cuma dua ini, atau mungkin Yaco, atau mungkin Proam kalau ada. Jadi merek-merek itu ya. Kalau merek-merek kayak Shell, kayak Castrol, Eneo, Shigemitsu, waduh guys, oli-oli itu di oli mesinnya sudah terbukti buruk. Kalau oli transmisi maticnya menggunakan bahan yang sama dengan oli mesinnya, ya dijamin hasilnya akan buruk juga. Jadi kemudian rekomendasi ganti oli tiap 10.000 km untuk transmisi maticnya mobil jadi wajar. Bisa jadi 10.000 km pun terlalu cepat, terlalu lama.
butuh lebih cepat lagi. Dan ya kalau untuk soal transmisi matic ini cukup banyak sudah ya yang membandingkan antar merek. Oh iya, pakai yang bawaan pabrikan jeduk, pakai yang merek ini enggak gitu misalnya. Ya sayangnya yang namanya transmisi maticnya mobil itu informasi olinya minim sekali, kekentalan nggak ada, jenis bahan juga gelap ya. Biasanya cuma ya indikasi-indikasi yang ya sulit kita pakai untuk jadi acuan olinya itu sip atau enggak, karena ya memang namanya safety data sheet kan ya fokusnya lebih ke keselamatan, bukan ke kualitas olinya. Produk data sheet pun ya lebih ke sifat-sifat yang sifat-sifat dasar yang pengenal saja untuk membedakan produk satu dengan lain. Nggak bisa kita pakai sebagai acuan kualitas, karena angka-angka acuan kualitas nggak dicantumkan dalam produk data sheet, sengaja dihilangkan. Jadi untuk transmisi matic akhirnya harus coba-coba. Tapi kalau untuk merek ya penulis rekomendasikan merek yang ya sudah pernah terbukti oke ya, dari Petronas, Ravenol, Yaco, Pro-Am, mungkin juga FK ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.